Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perayaan ini merupakan suatu perayaan cinta kasih, di mana Yesus telah memberikan teladan, memberikan contoh, mulai dari perkataan bahkan tindakannya. Dan kalau kita lihat peristiwa malam atau Kamis Putih, ada dua unsur penting yang menjadi hakikat bagi gereja. Pertama, tentu Ekaristi sebagai puncak kehidupan, dan kasih itu sebagai buah dari Ekaristi, terutama dalam kehidupan kita setiap hari. Dan itu Yesus contohkan bagaimana membasuh kaki para murid. Dua hal ini sebenarnya harus menjadi kekuatan, harus menjadi pokok bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, demi memaknai perayaan ini, kita dibimbing oleh sabda Tuhan melalui bacaan-bacaan yang telah kita dengar bersama, baik bacaan pertama, kedua, dan bacaan Injil. Dan semua atau seluruh bacaan yang kita dengar ini menampilkan tentang perjamuan. Bacaan pertama, Yahweh berfirman kepada umat Israel agar mereka mengadakan perjamuan anak domba di masing-masing keluarga. Ya, bahkan disebutkan kalau misalnya keluarganya sedikit sedangkan anak dombanya besar, dibagilah kepada keluarga-keluarga di sekitar, atau makan bersama dengan tetangga yang memang mengalami kekurangan atau tidak mendapatkan itu. Itu Yahweh memberikan. Dan perjamuan anak domba itu menjadi tanda campur tangan Yahweh dalam membebaskan Israel. Sementara itu dalam bacaan kedua, bagaimana Santo Paulus dalam suratnya menyampaikan bahwa setiap kali mereka makan roti dan minum dari cawan yang satu dan sama, mereka memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bagi Santo Paulus, perjamuan bersama mendapat arti baru sebagai kenangan akan Tuhan Yesus yang menderita sengsara, bangkit demi menyelamatkan umat manusia. Merayakan perjamuan bersama berarti memberikan kesaksian iman tentang Tuhan Yesus yang telah wafat dan bangkit demi menghapus dosa manusia. Dan bacaan Injil menampilkan kisah yang sangat unik. Yesus membasuh kaki para muridnya. Melalui pembasuhan kaki, Tuhan Yesus berpesan agar para murid melakukan hal-hal sama, satu sama lain. Tuhan Yesus berbuat demikian dalam rangka memberi teladan, artinya melayani. Maka Yesus memberikan suatu pesan, jikalau kamu menyebut aku Tuhanmu dan aku sebagai Tuhanmu membasuh kakimu, maka kamu pun harus membasuh kaki satu sama lain. Pesan yang menarik dari Yesus, bahwa dengan itu apabila Tuhan Yesus adalah guru dan Tuhan rela membasuh kaki para murid, maka sepantasnya lah mereka dan kita saat ini sebagai murid-murid zaman sekarang juga harus membasuh kaki para murid. Ya, membasuh kaki itu kan tidak hanya bersoal bahwa saya harus membasuh kaki, tidak. Tapi soal kasih itu tadi yang saya katakan, bahwa dua makna perjamuan Kamis Putih adalah soal kasih itu. Ekaristi sebagai puncak dan dituangkan dalam kehidupan kita melalui cinta kasih. Seperti dalam bacaan pertama, ada tetangga yang berkekurangan, ada orang yang sakit, yang mengalami kesulitan, berbagilah kepada mereka. Itu yang Yesus pesankan untuk kita, membasuh kaki sesama. Selain itu, membasuh kaki juga menunjukkan cinta, kerendahan hati Yesus dalam seluruh pelayanannya. Dan itu juga diharapkan kepada para murid-murid, terutama juga kita saat ini, untuk memaknai seluruh karya-karya Yesus itu dengan hati yang ikhlas, hati yang penuh dengan baik, bukan dengan kepala yang
segala macam dan segala macam, menjadi pertentangan dan segala macam. Tetapi melihat itu sebagai sebuah iman dalam merefleksikan hidup kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita yang hadir dalam perayaan ini adalah murid-murid Tuhan. Itu artinya pesan yang Tuhan Yesus sampaikan juga berlaku bagi kita. Menyebut diri sebagai murid Tuhan Yesus berarti mengambil bagian dalam seluruh kehidupannya, dalam isi pewartaannya, dan dalam sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Terutama dalam perayaan hari ini, kita diajak untuk melihat teladan melayani seorang hamba terhadap yang lain, dan melayani merupakan langkah nyata dari sikap mencintai Tuhan. Perayaan Kamis Putih pada malam ini ibaratkan sebagai sebuah perjamuan dan rutinitas kehidupan kita. Perayaan suci ini memang selesai dalam waktu yang tidak lama, ya mungkin sebentar lagi akan selesai. Tetapi amanat pelayanan yang dilandasi cinta, yang dilandasi oleh kebaikan, tanpa dilaburi oleh egoisme dan cinta diri, akan terus mengetuk hati kita. Kamis Putih adalah simbolisasi kehidupan kita. Kamis Putih bukan milik siapa-siapa, sebab dia adalah perayaan kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus, entah kita sadari atau tidak, terus membasuh kaki kita lewat tangan-tangan kasih yang melayani dan yang membantu kita. Tetapi pada saat kesempatan yang sama, Tuhan Yesus berbisik kepada kita, apa yang telah aku lakukan itu kepadamu, hendaklah engkau lakukan juga terhadap saudaramu yang lain. Bahwa melalui malam Kamis ini, Kamis Putih ini, kita juga sebagai murid-murid Kristus harus mampu meneladani bahwa Yesus setiap saat akan membasuh kaki kita. Kalau kita benar-benar menyadari itu, maka basuhlah juga kaki-kaki saudara-saudari kita yang membutuhkan. Jangan Kamis Putih ini dilandasi egois. Janganlah Kamis Putih bersih. Kita lihat pada malam ini semua baju putih. Jangan sampai dinodai oleh bintik hitam hati kita. Kalau itu akan dinodai, maka kita sulit akan mampu menjalankan itu. Oleh karena itu, Yesus juga berbisik kepada kita, aku mau supaya engkau menjadi perpanjangan cintaku kepadamu. Dan semoga Kamis Putih ini menjadi makna bagi kita untuk menjadi perpanjangan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin.